Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang karma yang mereka dapat setelah mereka menyakitimu. Karma yang dia dapat setelah dia menyakiti kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Karma yang akan dia dapat setelah dia menyakiti kamu. Oke, fokus ya. Karma yang dia dapat setelah menyakiti kamu. Aku lihat saat ini dia sedang memulai banyak hal ya, banyak hal tentang hal-hal baru, terutama dari kestabilan hidup ya, kestabilan hidup. Jadi saat ini aku lihat dia sedang memulai banyak kegiatan, um, terutama secara karier ya, kemudian materi, terus itu juga finansial ya, tapi juga tentang sensual dia juga. Aku lihat di sini keadaan dia secara materi itu tidak membaik ya. Makanya saat ini dia benar-benar banyak hal yang sedang dia coba atau dia mulai kembali untuk bisa membuat hidupnya lebih stabil lagi, untuk membuat hidupnya ya berkelimangan harta, tapi ya intinya ini baru memulai. Jadi aku lihat ini dari nol ya, dia memulai segalanya dari nol, terutama dari finansial ya. Banyak yang sedang dia usahakan. Kemudian dari banyaknya hal-hal yang sedang dia usahakan, banyaknya hal-hal yang sedang dia mulai saat ini tuh juga banyak hal-hal yang tidak terrealisasi atau tidak tercapai ya, atau tidak terjadi di kegiatan-kegiatan dia ya. Mungkin dia ingin membuka bisnis baru ya, baru dibuka tapi ternyata ada kendala di tengah jalan, atau belum aja misalkan launching bisnisnya, taunya sudah ada masalah seperti itu ya. Aku lihat saat ini banyak cobaan yang dia hadapi dalam hidupnya, banyak hal-hal yang baru ingin dia mulai, tapi terhambat ya, tapi tidak ada yang terjadi, atau ya apa sih namanya, terhambat seperti itu. Dan aku lihat di sini ini benar-benar membuat dia harus melatih kesabarannya ya, juga melatih emosi dia, karena kalau aku lihat di sini orangnya agak kasar ya kalau ngomong. Nah itu juga dia harus bisa menjaga hati, menjaga kata-kata ya, dari kegagalan-kegagalan dia yang mungkin belum sempat dia bangun, belum sempat dia lakukan ya. Karena aku lihat di sini dia itu sangat ambisius, tapi ketika keambisiusannya itu tercegat atau terhambat gitu ya, ya emosional dia semakin besar. Sehingga adanya apa ya, keadaan yang mungkin kalau misalkan di sini dia berpartner ya, sampai dia bertengkar loh dengan partner kerjanya, beradu argumen dengan teman kerjanya. Terus itu juga aku lihat di sini banyak keadilan-keadilan dari apa yang dulu dia pernah lakukan ke kamu ya. Rasa sakit yang kamu pernah dapatkan dari dia, aku lihat di sini dia mendapatkan keadilannya. Ya, aku lihat dia mendapatkan keadilan yang setimpal dengan apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Mungkin kalau dia adalah dulu sempat menjadi teman partnermu dan kamu tersakiti di dunia pekerjaan ya, mungkin dia juga akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu dapatkan dulu dari dia gitu. Kalau ini misalkan tentang percintaan, kamu disakiti oleh dia dari segi percintaan, berarti keadaan karir dia sekarang hancur. Aku lihat di sini ya. Jadi dia kenanya itu di karir ya. Aku lihat di sini kenanya dia karir.
Dan aku lihat di sini sempat dia tetap mencoba ya, mencoba untuk membenarkan atau memperbaiki situasi keadaan dia yang ingin dia mulai ini. Tapi aku lihat ini sebenarnya untuk memberikan pembelajaran ke dia tentang apa ya, melatih mental dia ya, setelah dia menghancur dan memporak-porandakan mental kamu, memberikan banyak pembelajaran untuk dia agar dia tahu bahwa apa yang dulu pernah dia lakukan itu kalau kena ke dia tuh gimana rasanya, kayak begitu ya. Dan juga melatih pemikiran dia, kecerdasan dia untuk mengelola. Jadi kalau misalkan dia mau melakukan sesuatu terus ditunda atau dicegat atau dipatahkan, gimana rasanya? Pikirkan dengan otakmu gitu ya. Jadi semua indera dia harus dia gunakan untuk memahami situasi dan keadaannya. Aku lihat di sini. Kemudian ada The Lovers Reverse ya. Aku lihat di sini ini lebih ke perasaan cinta ya. Jadi ternyata setelah dia menyakiti kamu ya, menyakiti kamu, aku lihat ternyata dia itu nggak bisa loh berhenti memikirkan kamu ya. Ternyata di sini masih ada rasa cinta dari dia yang masih dia pegang sampai sekarang, yang masih dia pendam ya. Aku lihat di sini bahkan rasa gairah itu masih ada, masih rasa cinta itu masih ada, cuman memang sudah tidak pada situasi yang sama. Apalagi aku lihat di sini kan hubungan percintaan kamu dengan dia itu ternyata nggak sinkron ya. Selama ini banyak sekali kerasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan dia. Bahkan aku lihat di sini kamu selalu merasa lelah secara mental untuk menghadapi interaksi bersama dia, ini kayaknya sulit banget gitu ya. Dan kalau aku lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian ya. Bahkan dalam segala sesuatu untuk menilai pun kalian ini berbeda. Aku lihat ya, dia ingin maunya A, kamu maunya B, atau kamu maunya A, dia maunya Z, seperti itu. Sehingga kamu merasa kayak lelah ya berkomunikasi dengan dia, beradu pikiran atau ya berbagi pikiran gitu ya sama dia. Berkomunikasi aja udah capek banget ngeladeninnya, karena mungkin juga dia kayak ya nggak sevibrasi dengan kamu. Tapi aku lihat setelah dia menyakiti kamu, dia menyadari bahwa ternyata dia mencintaimu tanpa syarat ya. Dan aku lihat di sini dia mulai menyadari bahwa ketika dia menyadari bahwa dia sayang sama kamu, ternyata kamu dengan dia sudah berpisah gitu ya. Sehingga ada rasa dimana kayak penyesalan itu hadir ya, penyesalan itu hadir. Kenapa dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik? Kenapa dia tidak tidak menggenggam kamu dengan erat seperti itu? Aku lihat ya di sini. Dan aku lihat juga kan banyak hal-hal yang dimana harapan-harapan kalian juga masih beda ternyata ya. Harapan-harapan kalian masih beda di sini. Arah tujuan, sudut pandang juga masih berbeda. Aku lihat di sini. Dan juga yang membuat kalian kecewa dari dia adalah ada suatu ketakutan atau kecemasan dari dia tentang sesuatu hal yang akhirnya membuat hubungan kalian kacau seperti ini, yang membuat akhirnya hubungan kalian itu membuat hubungan kalian itu tidak seimbang ya. Ada sesuatu yang memicu dia ternyata, entah itu dari masa lalunya, entah itu mungkin inner childnya ya. Tapi itulah yang membuat dia merasa takut untuk mungkin berkomitmen dengan kamu atau menseriusi hubungan ini ya. Nah, terus itu juga ternyata ada perselingkuhan juga yang dia lakukan ya kan. Di sini aku lihat ada perselingkuhan yang dia lakukan, dan saat ini apa yang kamu rasakan adalah perasaan yang sudah hampa ya terhadap dia. Perasaanmu sudah hampa terhadap dia. Aku lihat sini kamu sudah ya masa bodoh, kamu sudah tidak peduli. Aku lihat di sini.
Bahkan kamu merasa sudah tidak ada tanggung jawab lagi bagimu untuk membuat hubungan ini berlangsung gitu ya. Karena kalau aku lihat selama ini kamu memperjuangkan dia tapi kamu merasa tidak ada timbal balik yang memberikan kepuasan terhadap dirimu untuk hubungan ini. Kamu merasa semua usahamu sia-sia ya terhadap dia. Sehingga kamu yakin bahwa ya keputusan yang terbaik adalah meninggalkannya. Keputusan yang terbaik adalah pergi darinya itu. Sehingga aku lihat di sini kamu sudah menarik diri, kamu tidak mau lagi peduli dengan dia, bahkan kamu tidak lagi merasa terikat ya sebagai pasangannya. Kamu memilih untuk udah akhiri saja ya. Karena juga aku lihat di sini dia masih kadang masih suka bingung untuk memilih antara kamu atau selingkuhannya atau pasangan yang lain. Jadi apa ya? Kamu juga mungkin sudah capek ya, harus mendengarkan alasan ini itunya dia. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya? Alasan dia yang selalu bilang berpindah-pindah lah, entah pindah kerja lah, entah pindah inilah, pindah ya seperti itu. Ataupun memang ya memang kalian kan LDR juga aku lihat di sini. Ya jadi kenapa nggak ada komunikasi? Iya aku abis pergi keluar kota sinyalnya buruk bla 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 bla. Ya seperti itu. Aku lihat di sini kamu muak dengan alasan-alasan dia yang nggak masuk akal. Walaupun kalian LDR tapi ya komunikasi aja buruk. Terus juga selain apa ya namanya itu LDR, terus juga perselingkuhan yang dia lakukan, terus juga dia masih gambling ya, memilih antara kamu dengan yang lainnya. Itu juga yang membuat kamu muak dengan dia. Kemudian juga aku lihat di sini ternyata kamu sering diabaikan karena orang ini aku lihat gila kerja ya. Dia lebih memprioritaskan karir, uang seperti itu sehingga kamu ya terabaikan. Dan aku lihat juga saat ini tuh dia benar-benar harus menggunakan otaknya ya untuk menyelesaikan masalah-masalah atau untuk membuat investasi-investasi yang saat ini sedang dia coba lakukan ya. Aku lihat di sini benar-benar diuji kepintarannya, diuji pikirannya, otaknya ya untuk memikirkan lebih keras tentang jalan keluar yang harus dia hadapi. Karena kalau aku lihat di sini benar-benar apa ya dibutuhkan pemikiran yang kuat untuk dia memulai suatu bisnis atau suatu investasi gitu. Karena aku kelihatan di sini dia banyak hal yang sedang ingin dia mulai. Nah, itu dia harus berpikir keras gimana caranya mencari modalnya. Dia mau sasarannya ke siapa, konsumennya siapa, seperti ya, investornya siapa. Ya, dia harus pikirkan itu. Jadi kalau aku lihat saat ini benar-benar yang pontang-panting dia sedang memulai segala sesuatunya, tapi banyak sekali hambatannya. Aku lihat di sini ya, banyak sekali hambatannya. Dan memang karakter orang ini kan dingin ya, orangnya dingin, terus itu juga keras, terus itu juga orang yang sangat menjunjung tinggi kesuksesan ya. Jadi pokoknya apapun yang dia lakukan harus sukses gimana pun caranya gitu. Terus itu juga orang yang aku lihat nih apa ya kayak apa sih gila jabatan. Nah, yang semacam itulah ya. Dia pokoknya maunya jadi pemimpin. Dia tuh nggak mau jadi bawahan ya. Jadi maunya ya suka nyuruh bosi ya, namanya bosi ya, bosi. Dia orangnya bosi, jadi ngebos gitu ya. Em, jadi ya mau nggak mau dia yang harus menjadi kepalanya ya untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Sedangkan saat ini benar-benar masalah semua aku lihat ya. Semuanya baru benar-benar dari nol, dari awal dia susun kembali. Dan ya benar-benar pusing banget aku lihat di sini kepalanya itu ya. Dia harus memikirkan gimana caranya untuk cari investor, cari modal, terus targetnya siapa. Itu aku lihat di sini banyak yang saat ini sedang dia pikirkan.
Dan memang juga aku lihat di sini dia punya jiwa kebapaan ya, atau mungkin dia sudah menjadi seorang ayah, sudah menjadi seorang bapak ya. Bisa jadi ini mantan suamimu yang sudah punya anak, kalian sudah punya anak, atau mungkin dia sudah pernah menikah, sudah punya anak gitu ya. Atau ya dia sudah menikah dan sudah punya anak, kamu berdilin dengan seseorang yang mungkin sudah menikah. Tapi intinya di sini dia ini orang yang berjiwa kebapaan ya, atau dia mungkin sudah menjadi bapak-bapak gitu. Tapi ini juga aku lihat ada yang kerjanya di bidang militer nih, militer, kepolisian, atau penegak hukum ya. Jadi kalau misalkan itu mungkin karena ini King of Sword, berarti kan harus menggunakan akalnya ya, berarti harus menggunakan akalnya. Jadi mungkin dia dihadapkan pada situasi yang gimana caranya untuk menghadapi masalah di depan mata dia itu gitu ya. Misalkan di kepolisian, misalkan dia diberikan ada kasus apa gitu, harus gunakan otaknya itu gimana caranya. Intinya sebenarnya otak dia ini sekarang itu benar-benar harus diputer ya, harus digunakan banget banget ya. Jadi makanya aku lihat di sini pusing banget dia menghadapi masalah-masalah yang hadir di depan mata dia. Ya aku lihat apalagi orang ini tuh ya, memang otaknya juga itu materi di atas segalanya ya, pemikiran dia adalah materi di atas segalanya. Jadi mikirnya tuh uang 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 gitu loh, orang yang mikirnya uang 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 kayak gitu ya. Pokoknya segala sesuatu itu harus jadi uang gitu loh, paham ya, segala sesuatu itu yang dia kerjakan itu harus jadi uang gitu. Makanya segala sesuatu yang dia lakukan itu harus berhasil biar dapat uang kayak gitu. Dan juga aku lihat di sini ya, dia kayak kemakan oleh perilaku dia. Jadi apapun yang dulu dia pernah katakan, atau apapun yang dulu pernah dia larang, atau apapun yang pernah dia lakukan, itu kayak berbalik semuanya ke dia gitu ya. Jadi kayak misalkan dia menganggap benar bahwa menyakiti hati orang itu adalah benar, yang penting dia bahagia. Sekarang dibalikkan ke dia. Jadi ada mungkin bisa jadi ada seseorang yang menganggap diri dia juga benar, sehingga dibalikkan ke dia. Gimana rasanya kalau disakiti orang seperti itu? Intinya apapun ya, pemikiran-pemikiran secara tradisional, konvensional, ataupun apapun yang memang pernah dia lakukan dan itu memang pernah menyakiti kamu, itu semuanya terbalikkan. Jadi benar-benar dia sedang mendapatkan karma ya, situasi yang setimpal dengan apa yang dulu pernah kamu rasakan. Ya, dan mungkin kan nggak cuman sama kamu doang ya dia menyakiti orang lain, karena di sini juga kan dia pernah selingkuh. Bisa jadi dengan selingkuhan-selingkuhannya lain itu juga jadi karmanya, bisa jadi sekarang ini karma dari banyak-banyak orang gitu ya. Jadi kalau aku lihat apapun selama ini yang pernah menjadi apa sih namanya ya? Pemikiran, cara, metode atau prinsip ya, atau apapun lah yang pernah dia lakukan, uh, yang itu memang keegoisan dia demi keuntungan dia, aku lihat di sini berbalik kepada dia gitu ya. Apapun itu, misalkan menipu kamu ya, dia kena tipu juga, atau dia apa gitu, pokoknya apapun itu ya, apapun itu. Pokoknya pemberontakan-pemberontakan yang dulu pernah dia lakukan ya, atau yang pokoknya intinya dia menyakiti orang ya, sekarang berbalik dengan seimbang, dengan seadil-adilnya. Aku lihat di sini ya, benar-benar yang wah, selesai pokoknya dia itu ya, mendapatkan karma yang benar-benar setimpal, abundance di sana. Jadi memang benar-benar dia ini benar-benar diadu sekarang ya dengan keberlimpahan ya. Dulu mungkin dia orang yang berkelimpahan, sekarang tuh dia harus menikmati dengan apa yang dia punya ya. Dia sedang benar-benar diuji dengan materi. Aku lihat di sini ya, dengan materi, dengan dia harus apa ya? Coba mempertahankan ya, gimana dengan pemikiran dia yang dulu sama sekarang dengan ke situasi sekarang dia ini, yang dulu pemikirannya selalu egois, dihadapkan dengan situasi dengan serba kekurangan seperti ini, apakah dia mampu menghadapinya ya, kayak gitulah ya. Dia harus bisa bertahan. Terus juga aku lihat di sini dia kan sudah berpisah ya dengan kamu. Akhirnya pola-pola yang mungkin
sering dia lakukan ke kamu itu benar-benar sekarang kayak dipaksa untuk berhenti. Misalkan nih dia dulu pintar sekali memanipulasi kamu, bolak-balik memanipulasi kamu, akhirnya memanfaatkan kebaikan hatimu, bolak-balik morotin kamu. Sekarang tuh kayak terhenti, tidak bisa. Ada situasi yang semesta buat agar dia tidak melakukan pola yang sama lagi terhadap kamu. Makanya di sini kamu sekarang dibuat situasi kayak masa bodoh sama dia agar agar dia tidak melakukan pola yang sama lagi gitu loh ya. Jadi emang ini tindakan dari semesta ya untuk mencegah dia agar dia menyadari gitu atas apa yang dulu pernah dia lakukan. Misalnya apalagi nih, dia mungkin dulu sering selingkuhin kamu, bolak-balik selingkuhin kamu terus kamu selalu memaafkan dia. Sekarang benar-benar dibuat situasi dihentikan, kamu tidak boleh lagi memikirkan dia, kamu tidak boleh lagi peduli dengan dia, dan dia silakan lakukan apa yang dia pernah lakukan. Tapi ternyata dia juga tidak bisa menyelingkuhi kamu lagi karena kamu sudah tidak peduli gitu. Dia mau sama yang lain juga bodo amat gitu. Kamu nggak akan tersakiti gitu. Intinya ada situasi yang coping, situasi yang sering berulang dan sekarang polanya itu sudah terhenti gitu ya. Ada situasi-situasi yang terhenti, bahkan ada janji-janji yang mungkin sempat dia utarakan kan sampai sekarang nggak ada tuh yang terrealisasi ya, aku lihat di sini. Dan itu pun kayak dia kayak termakan oleh janji-janji dia sendiri ya. Dia pernah mungkin ngomong ingin bertemu gitu ya. sampai sekarang nggak ada pertemuan juga antara kamu dengan dia. Tahu-tahu kamu sudah menghilang, kamu sudah tidak peduli ya. Dan ada rasa aduh pengen banget ketemu sama kamu, pengen banget ketemu. Tapi gimana mau ketemu ya? Sedangkan keuangan dia aja miris, keuangan dia aja jatuh seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia itu ya termakan sendiri dengan omongannya gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia ditinggalkan oleh kamu yang memilih untuk pergi meninggalkan dia. Dan setelah kamu pergi, ternyata di sini dia sangat-sangat kecanduan banget sama kamu. Ada addiction di sini, ada ya rasa kecanduan sama kamu karena sudah terbiasa ya dengan adanya kamu di sisi dia. Dikala dia lagi sulit, kamu selalu ada untuk dia. Ada obsesi juga dia terhadap kamu ya. Terus juga mungkin selama ini kamu selalu menanggung dia, menanggung hidupnya, atau mungkin kamu sampai ngebayarin hidup dia. Ya sekarang nggak ada kamu, udah hilang gitu. Ya dia benar-benar kayak kehilangan arah, kehilangan tujuan kayak gitu ya. Jadi kayak udah nggak terkendali lagi, dia harus bagaimana, dia bingung. Ya udah keuangan miris, nggak ada lagi yang mensuplai dia ya, tidak mendapatkan perhatian lagi gitu. Kemudian Phoenix ya, aku lihat di sini dia ingin bertransformasi, ingin bertumbuh ya, pola pikirnya dirubah ya, terus itu ingin punya fase baru dalam hidupnya seperti itu ya. Aku lihat di sini kayak disadarkan. Pokoknya benar-benar beda sekarang hidup dia 180 derajat beda dengan yang dulu ya. Benar-benar digencor banget untuk berubah, tidak lagi seperti dulu gitu ya. Yang dulu suka selingkuh berarti sekarang jangan selingkuh lagi gitu. Kayaknya jalan dia tuh kayak dihambat gitu ya. Terus aku lihat di sini aku lihat masih dia sering bertemu dengan sahabat-sahabatnya, masih sering ngopi-ngopi santai dengan teman-temannya ya. Dan aku lihat di sini dia sering bernostalgia tentang kamu, dia sering kepikiran kamu terus ya, sering keinget kamu terus. Bahkan mungkin saat dia lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya tuh ya, lagi have fun sama teman-temannya, keinget kamu seperti itu. Sayangnya hubungan ini sudah berakhir ya. Kamu sudah bebas dari hidup dia, kamu sudah berubah, kamu sudah bertumbuh, dan ya hubungan kalian sudah berakhir sampai di sini. Aku lihat di sini ya, ini sudah benar-benar situasi yang sudah tertutup ya, sudah menutup. Kamu bahkan sudah tidak mau lagi menengok ke belakang, tidak mau lagi memulai ya, dan dia juga sekarang melihat bahwa ini kayak benar-benar sudah berakhir. Ya, yang ingin dia katakan adalah dia ingin meminta maaf sama kamu ya.
saat ini dia sedang mencoba untuk berubah ya. Dia sudah tidak mau lagi seperti dulu lagi ya, yang player lah, yang inilah, yang itulah ya. Dia sangat-sangat butuh pengampunan kamu, karena ketika nggak ada kamu sekarang tuh dia benar-benar ngerasa kehilangan banget ya. Nih, I'm scared to will reject me ya, dia takut banget akan kamu tolak ya saat ini. Boleh lihat. Jadi ya mungkin karena memang saat ini kamu sudah tidak peduli, mau dia ngapain juga bodo amat gitu ya. Boleh lihat di sini. Dan akibat dia yang selalu mengizinkan seseorang atau ada orang gitu yang memanipulasi dia, akhirnya dia mengghosting kamu di sini. Akhirnya dia menyesal gitu ya, kenapa sih dulu aku bisa terhasut oleh orang-orang yang memanipulasi dia ya, agar dia membenci kamu kayak gitu, dan sekarang dia kemakan sendiri dengan kemanipulasian orang-orang itu semua. Akhirnya dia kehilangan kamu, akhirnya dia menyesali atas tindakannya. Aku lihat di sini ya, tuh aku lihat di sini dia kemakan sendirilah dengan tindakan dan perkataan dia. Saat ini aku lihat dia merindukan kamu ya, dia ingin melihatmu bahagia, dia ingin melihat senyummu. Cuman sayangnya sudah tidak ada ya. Aku lihat di sini kamu sudah tidak memberikan akses ke dia, sehingga ya hanya merasa rindu ya. Hanya itu yang bisa dia lakukan ya, merindu kamu. Dan dia belum rela ya, dia tidak bisa membiarkan kamu pergi, dia masih belum rela kamu pergi begitu saja gitu. Jadi dia benar-benar terbakar rasa rindu ya, ingin tetap memiliki kamu karena memang sudah terbiasa dengan adanya kamu, dan sekarang tiba-tiba nggak ada tuh kayak aduh kemana gitu, hilang gitu ya. Jadi benar-benar aku lihat di sini keadaan dia kacau ya, karir kacau, percintaan kacau, hilang pula kamunya gitu. Jadi kayak benar-benar dia jalan di di pinggir jurang, bukan di pinggir jurang, kayak di jembatan yang memang itu adalah jurang dan sendirian gitu ya. Aku lihat dia seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan untuk kalian. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian. Oke? Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.